Di masa pendudukan Jepang, Lawang Sewu dipergunakan sebagai markas utama mereka di Semarang. Lorong-lorong bawah tanah yang terdapat di Gedung B dipergunakan sebagai penjara di mana para tawanan disiksa dengan kejam. Lalu, kepala mereka dipenggal dan ditumpuk di sudut ruangan. Assalamualaikum, hai friend, Komat Kami TV dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi terupdate dari video-video yang saya buat. Kali ini ada sebuah cerita tentang tempat paling angker dan mengerikan di Indonesia. Ingin tahu ceritanya? Simak baik-baik cerita berikut ini. Hal-hal berbau mistis bukanlah sesuatu yang asing bagi orang Indonesia. Bahkan, mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta pun masih banyak yang mempercayainya. Lihat saja, stasiun-stasiun televisi maupun radio tiap malam Jumat berlomba-lomba menayangkan program-program yang berbau horor. Dari mulai film, kisah-kisah misteri sampai dengan reality show. Tak heran, industri yang menjual segala sesuatu bertema supernatural menjadi lumbung emas. Buktinya jasa paranormal, restoran bertema mistis sampai tur wisata ke tempat-tempat angker masih diminati banyak orang hingga saat ini. Bagi kalian yang ingin merayakan perayaan Halloween, rasanya tak salah kalau kami turut merayakan bulan misteri ini dengan membagikan beberapa tempat-tempat yang diyakini paling angker di Indonesia. Dijamin kalian yang menyimak tak akan berani tidur sendirian. Yang pertama, ada 1000 kisah horor di balik 1000 pintu, yaitu Lawang Sewu Semarang. Sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia, Lawang Sewu kerap dijadikan lokasi syuting beberapa reality show misteri yang menunjukkan penampakan-penampakan makhluk gaib. Bahkan, konon di internet setempat tersiar kabar bahwa salah satu peserta uji nyali di tempat ini meninggal secara tiba-tiba, secara misterius tak lama setelah proses syuting. Terletak di jantung kota Semarang, Lawang Sewu merupakan simbol kejayaan era kolonial Belanda di Indonesia. Fisik bangunannya sendiri tampak amat megah dan modern pada zamannya. Lorong-lorong bawah tanah yang tujuannya utamanya adalah sebagai ruang sirkulasi udara juga difungsikan sebagai terowongan penghubung antara kediaman gubernur dan pelabuhan. Di masa pendudukan Jepang, Lawang Sewu dipergunakan sebagai markas utama mereka di Semarang. Lorong-lorong bawah tanah yang terdapat di Gedung B dipergunakan sebagai penjara di mana para tawanan disiksa dengan kejam. Lalu, kepala mereka dipenggal dan ditumpuk di sudut ruangan. Menaiki beberapa anak tangga ke lantai atas, suasananya lebih mencekam lagi. Hantu seorang wanita muda yang nekat bunuh diri agar tidak disiksa kabarnya sering gentayangan di area menara dengan kaki yang tidak menjejak lantai. Yang kedua, misteri tragedi kereta api maut di lintasan KA Bintaro dan Stasiun Manggarai.
Peristiwa naas berupa tabrakan maut antara dua kereta api yang terjadi pada Senin pagi 19 Oktober 1987 di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam dunia transportasi Indonesia. Lebih dari 100 nyawa melayang. Beberapa dari mereka bahkan ditemukan terpental jauh dari lokasi akibat hebatnya benturan. Sedangkan korban lainnya remuk tak bernyawa di antara himpitan-himpitan besi. Kondisinya pada saat itu benar-benar mengerikan. Bahkan butuh waktu sampai 2 hari untuk mengevaluasi seluruh korban jiwa. Anehnya, sejak peristiwa tersebut, tingkat kecelakaan maut di jalur perlintasan kereta api tersebut dikabarkan meningkat, terutama pada hari Senin. Kabarnya, banyak pengemudi kendaraan yang mengaku tidak mendengar sinyal kereta yang akan lewat. Tak hanya itu, konon tak sedikit pula pejalan kaki yang berjalan di atas rel tepat ke arah kereta yang sedang melaju. Menurut keyakinan masyarakat, perilaku aneh tersebut dikarenakan para korban dirasuki oleh hantu budek. Kecelakaan hebat terakhir terjadi di penghujung tahun 2013 ketika sebuah truk tangki dihajar oleh kereta api yang melaju sehingga mengakibatkan ledakan besar dan menewaskan 7 orang. Seketika masyarakat pun menjuluki kejadian di perlintasan angker tersebut sebagai tragedi Bintaro 2. Cerita soal kereta api maut belum berhenti sampai di situ. Selama berpuluh-puluh tahun, bangkai kereta api yang mengalami kecelakaan dari seluruh Jakarta dibawa dan disimpan di kuburan kereta di stasiun Manggarai. Meskipun kereta-kereta tersebut sudah berhenti beroperasi, namun masyarakat percaya bahwa arwah para korban masih berada di situ. Selain penampakan arwah gentayangan, konon di malam hari saat stasiun sudah tutup sering terlihat kereta kosong tanpa penumpang yang melintas. Salah satu kisah paling aneh datang dari seorang mahasiswa yang mengaku melihat korban kecelakaan di dalam kereta yang ia tumpangi saat larut malam. Secara mengejutkan, setibanya di stasiun tujuan, kaki sang mahasiswa tersebut dipenuhi lecet. Ia lantas menceritakan pengalamannya tersebut kepada petugas stasiun. Anehnya, menurut si petugas, pada jam tersebut tak ada kereta yang beroperasi dan ternyata sebetulnya si mahasiswa itu tanpa sadar telah berlari menempuh rute tersebut hingga kakinya luka-luka. Yang ketiga, jangan lupa menyembunyikan klakson ketika melintas di terowongan Casablanca. Setiap pagi hari atau jam-jam pulang kantor, terowongan Casablanca tersebut akan kepadatannya yang cukup parah. Hal ini dikarenakan terowongan tersebut merupakan salah satu jalur penghubung utama antara daerah Kampung Melayu dan pusat kota. Saking terbiasanya dengan parahnya kemacetan yang terjadi di Jalan Casablanca sampai-sampai kita lupa bahwa jalan tersebut menyimpan sebuah kisah angker. Walaupun jalannya yang membentang sepanjang 8 km ini hanya lurus-lurus saja, anehnya ada saja kecelakaan yang terjadi setiap minggunya. Bahkan jalan layang yang baru dibuat melintas di atasnya saja sudah memakan beberapa korban jiwa. Kalau dirunut kembali, Jalan Casablanca dibangun pada tahun 80-an di mana terowongannya berada melintas lahan taman pemakaman Menteng Pulo. Pemindahan makam dan kerangka secara asal-asalan dikabarkan telah membuat para roh marah.
Salah satunya adalah seorang wanita berpakaian merah. Beberapa tahun kemudian, seseorang kakek ditemukan tewas bergantung dengan tali di lehernya tepat di ujung terowongan. Oleh karena itu, mitos mengatakan bahwa diharuskan membunyikan klakson sebanyak 3 kali ketika hendak memasuki terowongan tersebut supaya tidak mengalami kejadian yang aneh-aneh. Yang keempat, pusat perbelanjaan angker di Mall Klender. Krisis ekonomi yang melanda tanah air pada akhir dekade 90-an sempat memicu kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Di sana sini terjadi penjarahan, pembantaian, dan juga pemerkosaan. Tak terkecuali pada tanggal 15 Mei 1998 ketika ratusan penjara menyerbu Yogya Department Store. Kejadian tersebut membuat panik para pengunjung dan penjaga toko yang langsung berhamburan menyelamatkan diri. Para penjara lantas menyulut api yang langsung melalap habis bangunan 4 lantai ini. Lebih dari 300 orang terkurung di dalam karena takut diserang penjara kalau keluar. Ironisnya, mereka malah tewas terbakar. Tragedi suram yang sulit untuk dilupakan tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Mei Kelabu. Sebuah sejarah kelam bangsa Indonesia yang mengejutkan semua orang, termasuk dunia internasional. Meskipun pada tahun 2000 pusat perbelanjaan tersebut telah dibangun kembali dan beroperasi dengan nama Mall Klender, namun masih tetap menyimpan trauma mendalam bagi warga sekitar. Konon, ada 8 hantu gentayangan di sekitar mall tersebut. Salah satunya adalah penumpang bis misterius yang kerap menumpang bis di malam hari. Lalu tak lama setelah bis melaju, ia lantas menghilang. Sebuah telepon umum yang ada sebelum bangunan tersebut dibakar hingga saat ini dibiarkan dan tak diganti, karena katanya ada arwah yang mendiaminya. Jadi, siapapun tak berani mengambil resiko dengan membuangnya. Yang kelima, epicentrum segitiga Bogor yang misterius, Gunung Salak. Dari sekian banyak lokasi paling angker di Indonesia, Gunung Salak merupakan tempat yang telah menelan korban jiwa paling banyak hingga saat ini. Termasuk diantaranya adalah 7 kecelakaan pesawat yang terjadi secara misterius. Meskipun tak setinggi gunung-gunung lain di Jawa, untuk menaklukkan gunung yang satu ini bukan perkara mudah. Bahkan bagi pendaki berpengalaman sekalipun, selain jalurnya yang berbahaya, danau dan gas beracun kerap memakan banyak korban tiap tahunnya. Mereka yang berhasil selamat mengisahkan pengalaman ngeri mereka berjalan melingkar terus-menerus tanpa henti selama berjam-jam tak tentu arah di tengah hutan lebat. Kecelakaan pesawat terakhir di Gunung Salak terjadi pada tanggal 9 Mei 2012 ketika pesawat superjet milik Rusia yang sedang diuji coba mendadak hilang kontak dan menabrak tebing hingga hancur berkeping-keping. Tak satu pun penumpangnya yang selamat. Namun, yang bikin aneh, semua anggota tim penyelamat mengaku mendapatkan mimpi yang sama, yaitu didatangi oleh seorang wanita misterius yang menuntun mereka ke sebuah rumah yang dihuni wanita-wanita cantik. Dan pada saat ekspedisi pencarian bangkai pesawat, tim penyelamat konon mendengar sebuah tangisan minta tolong dari seorang wanita. Namun setelah dicari ke sana kemari, mereka tak menemukan siapa-siapa. Dan anehnya lagi, suara tangisan tersebut datang dari lokasi kecelakaan pesawat tersebut.